Dua minyak, Pak. Ada dua. Dan satu lagi, Pak. Beda. Ya. Ngocor. Sebelum gajian nih, persiapan dulu nih. Ini Pak Ari. Oh, itu Pak Ari. Ini Pak Gatot. Ibu-ibu pada ngobrol. Saya belum salam. Anu lusa. Baru mau subskripsi. Ngecuing itu enggak? Apa kabar Pak? Ibu-ibu apa kabar? Sehat. Bapak-bapak apa kabar? Sehat. Belum pada yang datang yang pulang umroh. Belum. Siapa? Bu Fran udah datang?
Oh sudah datang, cuma tidak ke masjid. Oh siap. Hah? Yang di TikTok apa kabar? Baik, sampun nggih, kita mulai. Lalu saya sorot kamera dulu sebentar. Oke. Mana balik kamera ini? Balik kamera. Loh. Sebentar. Mana balik kameranya nih? Kok ada pesanan? Ya Allah, inilah masih amatir nih. Balik kamera. Oh ini. Kayaknya tumben saya terlalu ke kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya Allah kama fatahta abwaaba nuris samawati wal ard li ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, saudara-saudariku, bapak-bapakku, ibu-ibuku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, subuh ini Allah berikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menambah tabungan-tabungan kita, bekal kita, perbendaharaan kita untuk dalam rangka memenuhi
perjalanan, mengisi detik-detik perjalanan kita menuju ilaihi rajiun. Sadar atau tidak sadar, karena sebenarnya kehidupan kita hari ini hanyalah perjalanan bahwa kita sedang menuju ilaihi rajiun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan karena jasa-jasa beliau, maka insya Allah kita tidak ada di masjid ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu itu kita sudah menyampaikan bahwa kita di ujung bulan Rajab. Sekarang kita sudah mulai masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini banyak para ulama menyampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, merawat, memupuk. Yang jadi pertanyaan kemarin di bulan Rajab, apa benar kita sudah menanam? Insyaallah. Kemudian bibit tanamannya apa benar sudah bagus? Kalau tanaman kita sudah menanam, kemudian tanamannya asal-asalan, apalagi di bulan Sya'ban ini nggak disiram, nggak dipupuk, nggak dirawat, maka jangan pernah berharap nanti di bulan Ramadan panen. Kalaupun panen yang biasa-biasa saja, atau mungkin panenannya biasa. Sangat ironis sekali kalau misalkan kita jadi petani, setiap kita bertani maka setiap tahun, setiap nanam kita berharap dan memohon untuk mendapatkan hasil yang lebih dari kemarin. Benar? Setiap kita kalau tadi petani nanam, misalkan kapasitas panen kita 1 ton, kita pengen selalu setiap nanam itu kita berharapnya lebih dari 1 ton. Betul. Maka sangat ironi kalau ibadah-ibadah yang setiap tahun kita lakukan, kita menghendaki hasilnya sama, ngecuit. Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Ya, kalau ibadah setiap tahun kita lakukan, kita berharapnya hasilnya tetap, maka sangat ironis sekali. Pernah saya ceritakan bahwa dahulu kita punya sepeda gayung, kita pingin punya sepeda motor. Tatkala ingin punya sepeda motor 1, suami istri pingin punya sepeda motor 2. Punya motor 2, hamil kira-kira 6-7 bulan, kepikiran untuk punya mobil. Biar lek kontrol gak kehujanan, lek kontrol enak, barangkali nanti kontraksi secara mendadak bisa dinaikkan mobil. Kalau dinaikkan motor takutnya brojol duluan di jalan. Kalau di mobil kan masih aman. Oke. Punya mobil, lahirlah putranya itu, anaknya. Berjalan sebentar mau nganterin sudah agak besar, ngelihat rumah lirik-lirik kanan kiri, kok koyoke wis kurang layak untuk anak 1 berdua. Mungkin kalau masih waktu berdua
happy banget. Belum punya anak, rumah kok koyo cukup. Nanti masakne lho, mah. Misalkan nanti anake wis gedhe kok main temboke kotor, durung dikuliti. Ya apa kita lek pindah saja atau beli rumah yang baru. Bener ya? Makin besar, rumah semakin besar, anaknya semakin banyak. Kok koyoke tipe 21 atau tipe 36 kok koyoke dengan anak 3 ini wis kurang. Kamare kurang. Diperlebar atau beli rumah yang lebih besar. Itulah kodrat dari manusia. Ingin selalu Pertanyaannya bagaimana dengan ibadah kita? Kok kita nggak ingin selalu sekali meningkatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Padahal umur yang mana yang ngejual yang itu? Atau kebesarannya? Sini. Padahal sepeda motor, mobil, rumah itu akan kita pakai paling lama berapa tahun? Masuk 5 tahun, Pak, rumah lebih lah ya, sepeda. Iya, artinya ada batasan waktu. Ada rumah yang kita pakai ini nggak ada batasan waktunya? Nggak ada. Semua ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Padahal ada rumah yang sangat istimewa, nggak ada batasan waktunya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, khalidina fiha. Apa itu? Kekal di dalamnya. Ditambahi dengan kalimat abada. Jadi khalidina fiha, kau akan kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Pertanyaan sekarang, kita mau menempati rumah yang kita mau menempati rumah yang durasi pemakaian rumahnya itu terbatas, ada batasannya, kita persiapannya maksimal. Pak, saya terlalu ke depan. Biasanya saya di sini. Taruh ralat. Kayaknya susah nanti sih. Di depannya. Oke, menempati rumah yang ada batasannya, kita serius banget mempersiapkannya. Sekarang ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala, aku persiapkan rumah, kau tempati selama-lamanya, kekal di dalamnya. Yang jadi pertanyaan subuh ini, kita sudah mempersiapkan apa untuk menempati rumah yang kekal itu? Wes, di persiapan apa? Ibadah lebih baik. Apalagi? Makin banyak tersenyum sama orang, ibadah. Menghilangkan rasa iri kepada tetangga, ibadah. Tak gampang tersinggung dengan orang lain yang menyakiti hati kita, ibadah. Kalau kehidupan kita yang terbatas ini kita habiskan untuk merasakan sakit hati terhadap perlakuan tetangga, saudara, dan orang lain, maka akan menjadi sangat menyesal kehidupan kita. Coba Bu, sekarang kita bandingkan umur saya misalkan ya, umur saya 45, 45 ya, tidak bisa dibalik ternyata kalau 45 saya bandingkan dengan kehidupan tidur saya kalau 8 jam lah pukul rata-rata ya. Berarti sisa berapa kira-kira hidup saya? Dari dulu tidurnya 8 jam minus tidur siang lah. Ya berarti kira-kira tinggal 70% umur. Oke. Sekarang saya tanya kepada diri saya, sholatku berapa kali dalam sehari? Ibadahku berapa kali dalam sehari?
kebaikanku dibanding kenakalanku. Belum lagi dipotong usia SD, ya Pak. Usia SD itu kalau ada mangga tetangga itu ambil batu. Pernah ngalami ini pasti nih. Pernah ngalami. Sama berarti kita Pak. Terus kita sama Bu. Sudah sama, kita sama-sama busuk nih. Sama-sama busuk ya. Sama-sama SD. SMP saya masih mandi di sungai. Ada yang mandi di sungai? Mandi kalau hari ini mau sholat itu paling lama 5-10 menit ya. Kalau dulu zaman SMP mandinya bisa 2 jam. Hah? Hujan-hujanan itu masih mending lah, hujan-hujanan. Kadang-kadang ini tempat mandi ada pohon di sana Bu. Ada pohon kenitu. Naik kita di pohon kenitu, nggak tahu pohon kenitunya punya siapa. Ada? Boleh ibu-ibu nggak mungkin? Nggak ada lah ibu-ibu. Bapak-bapak ini yang senyumnya sudah mulai naik pohon kenitu. Kalau cuman ngambil kenitu, kalau cuman ya, yang ngambil kenitu perbuatan salah. Hah? Yang jadi lebih salah lagi dari atas itu ngintip orang mandi. Itu zaman dulu Pak. Loh, terus kita mau bandingkan dengan ibadah kita hari ini. Maka ayo Islam, jangan buka aib. Jelek buka aib. Belum lagi SMA ya. Belum lagi, wah banyak sekali perjalanan. Jangan dikira meskipun saya mondok di pondok tidak jahat, ada jahatnya juga Pak. Ya. Apa jahatnya? Kalau ngelihat temen kok cek pelitnya dikirim ini kok kita nggak dibagi, diinceng lemarinya, malam-malam diinceng lemarinya. Ada manusiawi itu. Ya, sekarang baru menyesal. Lek ketemu anaknya, ya Allah sepurane yo, aku biyen tahu nyongkel lemarimu. Marningmu itu tak ambil, tapi enggak kok nggak tak makan sendirian, tak makan bareng-bareng. Mesak nih nenek, kasihan ada yang nggak dikirim sebulan. Zaman dulu kan banyak jauh-jauh Pak, ada yang dari Riau, ada yang dari Tanjung Pinang, itu teman-teman saya yang dapat kirimannya 2 bulan sekali, itu pun cukup kirimannya buat bayar SPP. Wes, betul sampai di situ. Nah, kenakalan-kenakalan itu hari ini kita tambal dengan ibadah-ibadah kita. Betul? Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang sudah kita lakukan, karena kalau kita bandingkan itu tidak akan pernah sebanding. Saya ngutip daunya Kiai Gus Bahar. Saya pernah dengar ceramahnya bahwa kalau misalkan usia kita meninggal 70, masuk masjidnya baru mulai umur 59, pensiun 60 lah. Berarti 10 tahun. Kasari dihitung, nanti dimasukkan surga 10 tahun. Anda terima enggak? Umur 70 meninggal, masuk masjidnya umur 60, selama itu enggak tahu Pak, enggak tahu kemana-mana. Jadinya diganjar apa? 60 tahun di neraka, 10 tahunnya masukin di surga. Nanti begitu dikeluarin lagi, dimasukkan neraka. Mau terima? Lah terus kita kadang-kadang ngitung-ngitung Pak dengan amal. Kita ngitung-ngitung dengan pokoknya hari ini tanam sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban ini, di bulan Ramadan nanti kita menikmati nikmatnya ibadah. Kita kadang-kadang kan jarang Pak minta nikmat ibadah, itu jarang. Yang kita minta, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, jadikan anakku anak yang berbakti kepada kedua orang tua, jadikan anakku anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, muliakan hidup anakku. Itu kan, bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, lunasi hutangku ya Allah. Gak melong ngutang, Allah akan melunasi. Mak nyaman. Kita jarang minta, ya Allah
lezatkan ibadah maghribku. Jadikan aku orang yang menikmati ibadah subuhku. Jadikan aku hambamu yang banyak bersyukur, sehingga aku rajin beribadah kepadamu, rajin ikut majelis ilmu. Pernah minta seperti itu? Belum? Ya mulai besok minta. Minta Bu, sholat itu nikmat. Gak usah jauh-jauh, jangankan sampai sholat, dari wudhu aja udah ada percaya. Kenapa kok perintahnya ada masalah sholat? Kalau ada masalah disuruh sholat, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar. Apa nggak ada solusi lain? Ada masalah gede dikongkon sholat, ada masalah kecil disuruh sholat. Ada apa dalam sholat? Ternyata di dalam sholat begitu luar biasa. Kalau hari ini kita punya masalah yang sangat besar, dibawa sholat ternyata masalah kita belum selesai, berarti masih ada masalah di dalam sholat kita. Ayo, siapa yang masih punya masalah? Punya masalah, belum selesai dengan sholat kita. Ya, selesai. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Selesaikan itu di dalam sholat. Nikmati, minta petunjuk sama Allah yang jelas. Kita diminta sholat istihara dalam menghadapi semua urusan. Loh, Ustaz, sholat istihara itu kan kayak golek jodoh, Ustaz. Sholat istihara misalkan Pak Topan hari ini mau berangkat, aku nyelesin nang di hari ini. Ke barat, ke timur, ke utara, apa ke selatan. Minta petunjuk melalui sholat istihara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak ya. Ngerawat sekarang nih. Sudah bulan Sya'ban. Kapan Isra Mi'raj? Besok ya. Besok Isra Mi'raj. Oh, saya ada amplopnya, saya dikasih amplop. Saya buka amplopnya. Pak, Bu, saya punya amplop, ya. Diperhatikan, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini saya punya amplop, isi uangnya 100.000. Perhatikan ini amplopnya, ini uangnya, ini amplopnya, biar kelihatan yang di online. Yang ini amplopnya, ini uangnya, oke? Ini ada dua benda yang berbeda, betul? Betul? Ini bukan sulap, bukan sihir, Pak. Jangan seksama gitu merhatinya. Pokoknya santai saja, dihayati. Apa sih maksudnya Ustaz dulu? Ya? Apa iki sing satu engko dikene aku ngono. Ini berapa? 100. Oke. Pak, Bu, saya berikan amplop ini kepada siapa yang naik? Bu Nani lah ya. Ya Bu Nani. Saya kasih. Bisa diajak anu enggak? Siapa putrinya Bu Fitri? Sini nak sayang. Pakai praktek sini. Oke. Sini sayang. Sini ya. Ini ibaratkan saya ngasih ini kepada ibu. Ada dua hal yang berbeda ya. Bukan uang di dalam amplop. Di sini sayang, sini. Nah, itu kan biar kelihatan saya. Sudah sholat subuh kan? Sudah. Ini amplop, ini uang, dua hal yang berbeda. Oke. Saya berikan siapa sih namanya dah? Lupa. Hah? Zakka. Zahro. Gak apa-apa. Zahro riwayat Hafsah itu ihdinas sirotol mustaqim ro. Tapi ada riwayat yang lain banyak ihdinas siratal mustaqim ya. Gak usah disalahkan kalau ada yang orang baca ra. Zahra dengan Zahro sama. Tapi kita lebih umum ke Zahro. Fatimatus Zahro, bukan Fatimatus Zahra. Ini dikasihkan ke Zahra. Pegang dulu ya Nak ya. Ini anu ya, apa contoh ya Nak ya. Ini kelihatan. Oke. Dikasihkan ya Nak ya. Diambil ya nanti ya. Ya, diambil. Sudah menjadi miliknya
Kan saya kasih kan? Jadi miliknya Zahra. Ini bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, amplop ini saya kasih kepada bapak-bapak semuanya. Uang sama amplop. Sekarang sudah ya, sudah di tangan ibu, sudah milik jadi ibu ya. Miliknya bapak semua, miliknya ibu. Sekarang amplopnya saya minta. Amplopnya saya minta. Dikasih nggak sama ibu? Amplopnya. Amplopnya dikasih. Oke, dikasih. Gimana rasanya ngasihkan amplop itu kepada saya? Karena saya minta amplopnya. Amplopnya saya minta amplopnya. Dikasih ya? Ya, jadi sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sekarang ini amplop. Minta amplopnya boleh nggak? Amplopnya ini. Iya. Sini amplopnya kasih Om. Amplopnya saja. Amplopnya saja. Nah, amplopnya dikasih ya. Ini punya mau pakai apa nanti? Beli-beli ya. Sekarang yang kedua, amplopnya saya minta. Dikasih? Dikasih? Sekarang uangnya saya minta. Bu, bayangin. Bapak dikasih uang sama suami misalkan ya 100.000. Ada amplop, ada gini. Amplopnya diminta lagi sama suami. Sekarang uangnya diminta lagi. Apa respon ibu? Saya minta lagi bu, uangnya sekarang 100.000. Hah? Satu dipikir. Hah? Berarti ngasihnya nggak ikhlas. Enggak. Di sisi ibu diminta lagi uang itu, diminta orang lain atau diminta yang dikasih nggak? Hah? Enggak. Oke, sepakat. Yang iya siapa yang iya? Banyakan yang enggak ya, betul ya. Saya survei sekali. Banyakan yang enggak. Hah? Banyakan yang enggak. Maka apa yang bisa ditarik kesimpulan daripada tukar boleh? Hah? Boleh ya? Dah, silakan duduk. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Apa yang bisa kita ambil daripada cerita singkat itu? Pak Sarip, apa yang bisa kita ambil Pak? Dari Bapak dikasih amplop sama uang, diminta amplopnya itu semua mayoritas pasti ngasih. Betul? Tapi kalau diminta uangnya, satu mikir ya apa ibaratnya arti dari cerita ini Pak? Makin ke belakang saya nyampe sana nanti. Oleh Allah pada kita, manakala itu sangat berharga seperti nyawa akan sangat berat dan kita mengembalikan. Tapi kalau berupa amplop dalam hal kebiasaan satu hal yang mudah berdasarkan baik. Tapi manakala itu sangat berharga seperti nyawa itu akan sangat merugikan yang merasakan masa begini dan yang akan kita pertahankan. Oke, siap. Kenapa kok dipertahankan itu? Itu coba kan mau mempertahankan ya Pak. Kenapa kok kita mempertahankan itu? Karena sangat berharga. Sangat berharga. Oke. Sesuatu itu sangat berharga karena kita merasa memiliki, betul? Betul? Kita setelah diberikan amplop sama uang tadi, kita akan merasa memiliki bahwa uang itu punya saya. Betul? Betul? Kita tidak merasa bahwa amplop itu bukan punya saya. Begitu gampangnya kita memberikan amplop itu. Tapi kalau itu uang, karena merasa memiliki, maka berat untuk ngasih. Guru saya pernah menyampaikan,
sesuatu yang pernah perasaan memiliki adalah musibah terbesar dalam kehidupanmu. Catat. Ya, ini guru saya. Boleh ikut, boleh enggak. Perasaan memiliki terhadap sesuatu di dunia ini adalah musibah terbesar di dalam kehidupanmu. Ada yang sepakat? Sepakat. Kalau kita sudah merasa memiliki, maka kita berat untuk Bapak Ibu nggak sadar, uangnya 100.000, saya tukar 50 untuk saya berikan. Berarti apa yang ada di dalam diri saya? Masih merasa memiliki. Meskipun ini untuk yang lain nanti di situ gitu ya. Merasa memiliki. Kalau kita nggak merasa memiliki, yes, gini. Padahal Allah memberikan kita hidup di dunia ini hak guna pakai. Tahu kan hak guna pakai? Hak guna, bukan hak kepemilikan. Apa dasarnya Ustaz? Sering baca Yasin? Kalau nggak salah di halaman terakhir. Awalam yarau, kalau keliru saya kadang-kadang sering lupa ya kalau ayat ya. Awalam yarau anna khalaqnakum. Coba Pak, Bapak bawa Quran. Ya, boyo. Halaman terakhir. Awalam yarau anna khalaqnal insana bukan. Ya Allah. Tolong Pak. Yasin di halaman terakhir. Baris yang pertama paling atas sebelah kiri. Awalam yarau anna khalaqnal insana. Ya apa? Siapa yang sering yasinan ini? Awalam yarau anna awalam yarau anna khalaqna min nutfatin. Itu kan yang di bawah, yang atas. Yang ujungnya fahum laha malikun. Hah? Awalam yarau anna khalaqnal insana min nutfatin, bukan. Saya sering grogi kalau hadapan dengan ibu-ibu dan bapak. Jadi hafalannya lupa. Gimana Mas? Ada ketemu Pak Gatot? Kalau enggak saya buka Quran saya nih. Awalam yarol insanu anna khalaqna lakum. Bukan Pak, yang atasnya. Oh ini ada Quran nih. Ya enggak keliru. Bukan Pak. Yasin itu surat keberapa? Halo, Yasin itu surat keberapa? Hah? Kalau yang nggak tahu kelihatan. Kalau sering baca Yasinnya yang Yasin nggak segini. Surat keberapa Yasin itu? Hah? Loh, 23 tuh Al-Mu'minun. Yasin itu surat keberapa? Duh, halo. Surat ke-36. Ini loh, sebentar. Nah ini loh. Awalam yarau saya sekali buka langsung ketemu loh. Awalam yarau anna khalaqna lahum. Tidakkah manusia itu melihat anna khalaqna lahum, sesungguhnya aku ciptakan kepada mereka mimma amilat aidina, yang aku ciptakan aidina dari perbuatan kami, an'amam. Apa an'amam itu? Binatang-binatang. Ini pertamsilan ya, jangan disebut berat. Itu kan binatang aja tat. Rumah enggak, motor enggak. Fahum laha malikun. Tapi apa cari manusia? Iku puekku tat. Itu rumahku, itu motorku, itu tanahku.
itu istriku, itu suamiku. Jadi awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Ada sindiran lagi yang berikutnya di bawah. Awalam yarol insanu. Ini bahasanya bahasa apa guru bahasa? Bahasa majas ya. Majas yang didahulukan. Bahasa Al-Quran cantik banget loh. Awalam yarol insanu anna khalaqnahum min nutfatin. Apakah manusia itu tidak melihat? Sindiran apa berita lagi gini? Bu, guru bahasa Indonesia, sindiran apa berita? Awalam yarol insanu. Apa uang oke gak delok? Lek jalan iki mari tak aspal, jalane dirawat. Gak ngono lah bahasanya. Hah? Gitu Bu. Hah? Sindir lek orang ngerti. Coba dibaca terjemahannya bagaimana? Baca saja tapi Pak. Ada yang pakai terjemahan? Tidakkah mereka? Coba. Yang atas dulu Mas, yang ayat 76. Awalam yarau anna 76-nya. Ya. Sorry Mas. 71 tuh enggak kelihatan, maaf. Enggak bawa kaca. 71. Sebentar, tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka? Terus lanjutannya? Ya, sebagian dari telah yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Baca terjemahan dengan saya menerjemahkan tadi, ada perbedaan enggak Bu? Hah? Ada perbedaan enggak? Enggak. Kalau kita baca, makanya kalau kita belajar Al-Quran, jangan belajar dari terjemahan, cari guru ya sambil baca, atau kalau masih paham enggak apa-apa. Tapi kalau sudah enggak paham, butuh pemahaman, maka cari guru. Hah? Iya, betul. Itu terjemahan itu hanya membantu. Jadi bukan untuk mempelajari. Ya kan? Tidakkah manusia itu melihat? Awalam yarau. Bahkan lam itu belumkah, ada yang belum. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Binatang itu hanya contoh, kan nyiptain banyak. Tumbuhan, langit, bumi, ya kan? Fahum laha malikun. Akan tetapi mereka akhirnya merasa memiliki. Sindiran ya bagi kita yang sering merasa bahwa uang 100.000 itu milik. Amplopnya kalau memang merasa memiliki, kok amplopnya nggak dimiliki? Ya, oke. Lanjut sindiran berikutnya. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Nutfah itu apa? Min nutfatin. Nutfah itu, mohon maaf, itu hina enggak? Loh, terus kalau kita diciptakan kayak gitu, kok kita masang harga tinggi? Hello, kok masang tarif tinggi kita sebagai manusia? Kalau ngisi pengajian atau dari Kalisat, kan banyak nih, kok tersinggung? Kok masang harga tinggi kita sama-sama di depan manusia? Sepakat? Jadi masang harga ndak usah tinggi. Kalau gini, kita pasang harga tinggi, maka kita berharap kita mendapat harga yang tinggi. Cukup hargai orang setinggi-tingginya, maka Allah tidak pernah tidur untuk menghargai kita yang sudah menghargai orang setinggi. Karena sifat kita adalah cerminan, sifat kita cerminan. Lek uang pengen sering diajeni, ya itu sifat kita. Nah, kita sering komen sama orang, ya wis itu kita. Sering ngerasani orang, ya itu wis kita.
Sering gosip, iya di situ kita. Oke? Khalaqnahu min nutfatin, menciptakan daripada sperma. Fa idza huwa khasimun mubin. Apa fa idza huwa khasimun mubin? Monggo dibaca Bu Nani. Fa idza huwa khasimun mubin, ayat ke-77. Terjemahannya fa idza huwa khasimun mubin. Ya. Oh, enggak langsung ketemu. Ketemu siapa yang ketemu? Loh, banyak enggak yang apa sholatan? Banyak enggak? Hah? Ternyata manusia itu diciptakan oleh barang yang sangat hina, tapi ternyata menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Apalagi bagi manusia sudah jelas-jelas. Fa idza huwa khasimun mubin. Ini panjang, tinggal berapa nih Pak surupnya Pak? 31 menit. Oh pas sudah, oke. Sampai mana? Akhirnya poin hari ini adalah merasa memiliki adalah racun terbesar dalam kehidupan kita. Memiliki suami. Wes, suami itu ikatan di dalam keluarga karena kita harus bersuami. Sama beristri juga sama. Anak pun sama. Harta pun juga sama. Ingat, mereka itu adalah hak guna pakai, bukan hak memiliki. Berapa banyak harta yang kita kumpulkan hari ini yang hanya jadi investasi, tapi ternyata begitu kita meninggal, investasi itu tidak menghasilkan, bangunan itu mangkrak. Berapa banyak hari ini kita mempersiapkan investasi, ternyata tidak jatuh kepada anak yang soleh, akhirnya menjadi jariah yang kepada kita, menjadi amal perbuatan yang akhirnya membuat kita di alam kubur itu sedih. Kemarin saya kedatangan tamu, mohon maaf. Jadi ceritanya begini, yang intinya adalah semua harta yang orang tuanya berikan dijadikan pusat kemaksiatan, sehingga mohon maaf dia sampai diganggu oleh mimpi-mimpi bahwa orang tuanya tidak tenang di alam sana. Banyak keluarganya didatangi mimpi-mimpi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak bahas panjang karena ini aib. Jadi marilah kita hadirin saudara-saudaraku sekalian, kalaulah Allah menyatakan bahwa dan Yasin itu kita baca setiap saat, di dalam Yasin ternyata ada pesan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah hak guna pakai, bukan hak kepemilikan. Jadi tatkala itu menjadi hak guna pakai, saat kita menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan ikhlas, kita akan ridho untuk melepaskannya. Sepakat? Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi generasi Islam yang kaya raya, tetapi kekayaan itu tidak pernah merasa kita yang memilikinya. Tetap itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dicarikan keberkahannya. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jalankan hari ini, bagaimana rezeki yang Allah berikan itu menjadi berkah kehidupan kita di dunia ini. Allah ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Rabb.
Allahumma ya Rabbana nahmaduka bi annaka antar rahmanur rahim. Nahmaduka ya Allah bi annaka antal azizul jabbarul mutakabbir. Nashhadu bi annaka antallahul ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabbana la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana nawwir qulubana binur hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika daiman abada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahil sa'ira umuri masjidina hadza babus salam ya Allah. Mudahkan semua urusan masjid babus salam ini ya Rabb. Allahumma sahil sa'ira umuri jamaati masjidina hadza babus salam ya Allah. Mudahkan semua urusan jamaah masjid babus salam ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana birahmatika narju wa bifadlika nad'u ma lana rabbun siwaka fanarju wa ma lana ilahun ghairuka fanad'u. Allah tad'alana fi masjidina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala asiran illa yassarta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa antana ala qada'iha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pagi ini ada yang ulang tahun, pagi ini yang ada yang tasyakuran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan dijadikan sebagai anak yang soleh. Mudah-mudahan dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan jadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Rabb. Wa dakhilnal jannatal firdausi ma'al abrar. Ya Allah, jika setiap subuh kami selalu bersama di masjid ini ya Allah, jadikan kami golongan ahli surga firdaus-Mu bersama-sama. Kami bersahabat di dunia ini, jadikan kami bertetangga di surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana Allahumma adkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana butuh ya. Iya, yang ulang tahun tuh Ibam ya. Barusan kita doain. Gak dijadikan anak yang soleh. Cuman gak saya sebutkan namanya tadi. Terima kasih buat yang online di TikTok, kemudian jamaah, terima kasih atas waktunya, sudah memperjuangkan waktunya. Enggak berat ya Pak, enggak ringan loh Pak, duduk di masjid 1 jam itu, bener loh, sakit. Hati-hati yang sudah sepuh, bangunnya pelan-pelan, ya, enggak usah dipaksakan langsung set gitu ya. Terima kasih jamaah yang ada di TikTok, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Dimaafkan atas kesalahan saya, salah ucap, salah tingkah ya, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kameranya saya balik karena saya nggak sholat suruh, maka balik kamera. Oke. Amit. Pak minta tolong Pak.
Saya masih lanjutkan. Barakallah, sehat terus Pak Haji. Nggih. Napa Pak? Boh, kasa karo deur. Oh, subuh. Thank you. Sholat subuh ya, sholat subuh. Jamaah sholat subuh. Sholat subuh. Setelah sholat subuh, kajian subuh gembira bahagia, disiapin sarapan. Saya mumpung tidak sholat sarapan. Tim masak. Berkah selalu, mudah-mudahan bermanfaat. Tim sukses. Ya tim suksesnya pengajian, ini tim suksesnya pilkada, Pak. Ini kalau nggak usah bisa jadi pakai tangan. Wah, enak, keren. Disuruh pakai tangan. Ya. Bu Haji Barti tim sukses nih, tim sukses. Tim sukses. PKB. Pokok semuanya tim sukses. Loh, ibu itu enggak makan. Oh, kelas berapa putranya itu? Oh. Iya. Ini masih live ini. Pak, nikah deur. Deur kada, Pak? Nikah, Pak? Tidak buka kada kelambina, deur kada. Saya terlambat tadi. Aku tangan dulu, Aku tangan aku nendo. Tuh, ada pudingnya juga masih. Oh, dessert. Ya Allah, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Wah, ada semangka juga. Allah ya Karim, barakallah. Paket lengkap subuh-subuh. Pepaya. Oh, pepaya. Pakai puding. Oh, beda, Bu. Ya mulai beda nih berarti tak jauh. Ibunya gemuk biar anunya. Diet. Allah. Makan yang berserat ibu-ibunya. Oh, ibunya yang berserat. Kakak Pak. Pak, visualnya Pak, bijiannya Pak. Namanya. Hah? Sudah ya? Wah, sudah banyak nih. Sudah banyak, barakallah. Ya Allah, berkah. Ya Allah, ridhoi perjuangan kami, perjuangan tim masa, tim keramaian, tim pengajian semuanya ridhoi. Ini tim sukses juga. Ayam urap. Ridhoi. Kurang 2. Ayam urap-urap. Oh, ayam urap. Ayam bakar, ayam panggang. Ayam panggang. Ini sih ulang tahun. Sing ulang tahun tilem. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Ayo. Ada yang ya. Menikmati keberkahan. Ini Bapak Maulani. Allahumma sholli ala Muhammad.